Siapa di sini yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu bahkan sampai hari ini? Kita percaya bahwa Tuhan itu baik dalam segala hal yang kita alami. Baik itu susah, senang, kelimpahan, kekurangan, kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Amin. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahmu, selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih, kami hidup hanya karena kemurahan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah
Saya minta jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan. Terima kasih. Kami sembah Kau Tuhan untuk setiap kebaikan. Terima kasih. Terima kasih. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan lebih lagi Tuhan, kami memuji, kami memuliakan, bersorak bagi Engkau karena kebaikan-Mu yang besar buat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan yang kita nikmati hari demi hari. Terima kasih. Karena kita naikkan syukur kita kepada Tuhan buat segala kebaikan dan anugerahnya dalam hidup ini. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa Yesus Tuhan kita sangat baik, amin. Dan teramat baik bagi kita. Mari kita datang di hadirat-Nya, kita menyembah Dia, membawa hati kita, membawa hidup kita sebagai korban syukur di hadapan-Nya, karena Dia Allah yang baik.
membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Katakan dengan iman. Engkau baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan, Engkau jadi Tuhan yang baik bagi kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Bapak Ibu Saudara yang hadir saat ini, kita semua punya jempol, amin. Tunjukkan jempolnya. Kita mau kasih jempol kita sama Tuhan Yesus. Kita mau katakan bahwa Dia Tuhan yang baik dalam hidup kita, amin. Mana jempolnya Bapak Ibu? Acungkan jempol kita buat Tuhan Yesus, amin. Biar semua kemuliaan kita naikkan. Mari kita nyanyikan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Mari sekali lagi kita katakan. Engkau baik, teramat baik. Mari saudara nikmati kebaikan Tuhan hari ini. Dari Tuhan yang baik dalam hidup kita. Nikmati, kecap dan rasakan Dia Tuhan yang baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau
kebaikan-Mu Tuhan. Engkau baik, teramat baik. 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 Bukan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Terima kasih Tuhan, kami menikmati kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kebaikan-Mu mengalir dalam hidup kami Tuhan. Tak pernah berhenti. Sepanjang hidup kami, sampai akhir hidup kami Tuhan, Engkau tetap baik dalam hidup kami. Terima kasih. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan kami Tuhan. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya.
hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Shalom Bapak Ibu, shalom. Shalom semuanya. Ya puji Tuhan. Pagi ini Bapak Ibu, tema kita masih persatuan dalam tubuh Kristus dengan subtema hidup dalam persatuan roh. Ya ini tema persatuan juga sangat berkaitan dengan bulan ini, yaitu bulan Oktober. Bulan Oktober adalah bulan persatuan untuk bangsa Indonesia. Ya, karena pada bulan ini ada event dalam sejarah bangsa kita yang sangat penting, yaitu bulan Sumpah Pemuda. Ya, di mana dalam Sumpah Pemuda, para pemuda bangsa kita mendeklarasikan sumpahnya yang kita kenal sekarang dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu nusa, nusa Indonesia, satu bangsa, bangsa Indonesia, dan satu bahasa, bahasa Indonesia. Jadi inilah bulan persatuan untuk bangsa Indonesia. Dan pada hari ini tema firman Tuhan
berbicara tentang hidup dalam persatuan roh. Ya, sebagai anggota gereja kita belajar hidup bersatu dengan persatuan roh. Untuk itu mari kita baca firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kita baca mulai dengan ayat yang pertama. 3, 2, 1. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ya, ini tulisan Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus dan kita semua supaya kita bisa hidup sebagai orang-orang yang telah dipanggil, hidup berpadanan sesuai dengan panggilan itu. 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah dalam kasihmu dalam hal saling tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. 3, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. 6, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikianlah firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Dan dari ayat-ayat ini kita akan melihat 3 hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Yang pertama adalah panggilan gereja, yang kedua adalah wujud dari panggilan gereja, dan yang ketiga adalah dasar atau landasan dari panggilan gereja. Yang pertama A, panggilan gereja, ayat 1 dan ayat yang ketiga. Saya ulang. Sebab itu aku menasihat kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi panggilan Tuhan di sini yang disampaikan oleh Rasul Paulus untuk gerejanya adalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Memelihara kesatuan roh itu adalah panggilan kita sebagai gereja Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk jemaat memelihara kesatuan roh. Tidak hanya kesatuan, tapi kesatuan roh. Bersatu dalam roh kita. Roh Tuhan yang menyertai kita. Itulah panggilan gereja. Yang kedua, wujud dari panggilan roh. Ditulis dalam Efesus 4 ayat yang kedua. Bentuk atau wujud panggilan roh. Ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi ada 5 panggilan roh di sini yang dinyatakan. Yang pertama adalah rendah hati. Yang kedua lemah lembut. Yang ketiga sabar. Yang keempat kasih.
yang saling membantu, dan yang kelima ikatan damai sejahtera. Dan mengapa demikian? Wujud ini sangat penting berada di tengah-tengah gereja. Sebab apa? Sebab yang pertama misalnya rendah hati. Orang yang rendah hati lebih mudah bersatu daripada orang yang sombong. Ya, orang yang sombong lebih mudah membuat pertengkaran dan perselisihan di dalam gereja. Karena orang yang sombong merasa dirinya lebih hebat dari yang lain, dia merendahkan orang lain, dia sulit menghormati orang lain. Orang yang sombong merasa dirinya yang paling hebat, orang yang sombong merasa orang lain tidak berarti, hanya dia yang berarti. Dan orang yang demikian mudah membuat pertengkaran dan perselisihan daripada persatuan di dalam gereja Tuhan. Dua, lemah lembut. Orang yang lemah lembut lebih mudah membangun persatuan daripada orang yang kasar dan berangasan. Ya, orang yang kasar, yang berangasan, ya pasti sulit untuk bisa membangun persatuan dalam gereja Tuhan. Yang ketiga, sabar. Ya, orang yang sabar juga lebih mudah membangun persatuan dari orang yang tidak sabar, gampang marah, gampang mengamuk, ya, gampang tersinggung. Ini orang yang tidak sabar lebih mudah membangun perselisihan, pertengkaran daripada membangun persatuan. Wujud yang keempat dari persatuan adalah kasih yang saling membantu. Orang yang punya sifat kasih dan suka membantu orang lain akan lebih mudah membangun persatuan daripada orang yang acuh, cuek, dan masa bodoh terhadap orang lain. Kalau kita suka memperhatikan orang lain, hidup kita disenangi, disukai orang lain, dan kita mudah membangun persatuan dengan mereka. Tapi kalau kita acuh, masa bodoh, tidak peduli ya terhadap orang lain, maka sulit bagi kita untuk membangun persekutuan dan persatuan roh dengan orang itu. Inilah wujud yang keempat dari persatuan. Yang kelima adalah ikatan damai sejahtera. Dalam ikatan damai sejahtera, hati yang damai lebih mudah membangun persatuan daripada hati orang yang tidak damai. Ya, tidak damai artinya gelisah, ya, murung, muram. Damai itu sukacita yang terpendam. Sukacita adalah damai yang meluap keluar. Jadi kalau ada damai, orang itu ada sukacita, ada kegembiraan. Dan orang yang damai, gembira hatinya, mudah membangun persatuan dengan orang yang hatinya tidak sukacita, yang hatinya sedih, murung, muram, gelisah, dan sebagainya. Itulah wujud dari persatuan roh. Yang ketiga, yang terakhir adalah landasan persatuan roh. Ini ditulis dalam ayat yang kelima, keenam, dan ketujuh. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu ayat dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Dalam 3 ayat ini dituliskan 7 kali kata satu, ya, 7 kali kata satu, ya, 7, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. 7 kata satu itu yang menjadi landasan persatuan kita anak Tuhan adalah satu tubuh,
Ya, satu tubuh kita, anak-anak Tuhan, satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Maka kalau ada landasan persatuan roh, maka ada persatuan dalam tubuh Kristus. Ada satu tubuh Kristus, satu roh. Yang ketiga, satu pengharapan. Yang keempat, satu Tuhan. Yang kelima, satu iman. Yang keenam, satu baptisan. Dan yang ketujuh, satu Allah dan Bapa. Dan ketujuh kata satu ini kita yang dipanggil dalam persatuan roh ini mempunyai landasan yang kuat, yaitu kita ini satu tubuh dalam Tuhan, satu roh dalam Tuhan, satu pengharapan dalam Tuhan, satu Tuhan dalam Yesus, satu iman ya dalam Tuhan Yesus, satu baptisan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan satu Allah dan Bapa. Jadi inilah yang menjadi landasan yang kuat mengapa kita ada persatuan dalam roh, karena ada 7 landasan yang telah dituliskan oleh firman Tuhan, 7 fondasi, satu tubuh, satu roh, satu pengharapan untuk kita nanti masuk dalam kerajaan surga dan tinggal bersama Tuhan Yesus di dalam Firdaus, di dalam kerajaannya. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah dan Bapa Tuhan kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah persatuan dalam roh yang kita harus bangun bersama-sama sebagai panggilan Tuhan atas gerejanya. Gereja Tuhan dipanggil untuk bersatu dalam persatuan roh dengan wujud dan pengharapan yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Efesus 4 tadi. Dan sekarang kita akan melihat betapa pentingnya anak-anak Tuhan membawa perpuluhan kepada Tuhan. Ada 2 alasan yang penting. Yang pertama adalah ketaatan akan membawa mujizat Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita taat membawa perpuluhan kita kepada Tuhan, itu akan mendatangkan mujizat dalam hidup kita. Ketika janda Sarfat taat, hidupnya dan putri tunggalnya dipelihara dan diselamatkan oleh Tuhan beberapa waktu lamanya. Yang kedua, ketika Naaman taat, maka sakit kustanya disembuhkan Tuhan. Dan yang ketiga, Petrus taat, ia mengalami kelimpahan, menabur jala dan mendapat ikan begitu banyak sampai jalannya hampir robek dan tidak bisa mengangkatnya. Yang kedua, taat perpuluhan akan membuka segala pintu langit bagi kita. Tidak hanya satu pintu, tapi banyak pintu. Ya, pintu kelimpahan akan dibuka, pintu kesehatan akan dibuka, pintu kesembuhan akan dibuka, pintu kebahagiaan rumah tangga akan dibuka, pintu keharmonisan suami istri akan dibuka Tuhan, pintu kesuksesan dan lain sebagainya. Pintu-pintu yang lain akan dibuka oleh Tuhan. Mari sebelum kita berdoa, Pak Daniel akan memimpin kita menyanyi satu lagu, Bersatulah. Ya gereja Tuhan, mari kita bersatulah sehati sepikiran dan runtuhkan tembok yang merintangi. Saya panggil untuk kita bangkit berdiri Bapak Ibu, karena lagu ini adalah lagu tema yang kita harapkan adalah kita makin bersatu di tengah keluarga, juga di dalam jemaat kita di GRIPI Semarang Indah. Bersatulah, mari kita bersatu, bersehati sepikiran, runtuhkan tembok yang merintangi.
berjalan, mari kita bekerja, junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi. Tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa, menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya, bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Bersatulah, mari kita bersatu, sehati sepikiran, runtuhkan tembok yang merintangi. Bekerjalah, mari kita bekerja, junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi. Tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa, menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya, bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa, menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya, bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Dalam Kristus dan gerejanya, dalam Kristus dan gerejanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Ya Tuhan, inilah pujian dan doa kami kepadamu Tuhan, supaya kami bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya, dalam iman, dalam kasih dan pengharapan kami kepadamu. Makin tumbuh kami dapat menjadi satu di dalam roh, di dalam landasan yang kuat karena kasih Tuhan dalam hidup kami, agar kami hidup berkenan kepada Tuhan dan melakukan apa yang benar di mata-Mu ya Allah. Terima kasih Kau telah memberkati kami bulan demi bulan, dan pada minggu ini kami mempersiapkan hati kami untuk membawa perpuluhan kami kepadamu. Mari kita siapkan hati dan perpuluhan kita di hadapan Tuhan. Kita membawa perpuluhan karena itu adalah perintah Tuhan, supaya kita menjadi taat sesuai dengan firman-Nya. Dan karena ketaatan itulah kita akan mengalami mukjizat Tuhan dalam kehidupan kita. Mukjizat demi mukjizat akan terjadi dalam kehidupan kita, dan juga Tuhan akan membuka segala pintu langit yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Tuhan yang akan membuka pintu kelimpahan. Dalam nama Yesus Tuhan buka pintu kesehatan. Dalam nama Yesus Tuhan buka pintu kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan buka pintu kebahagiaan.
Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buka pintu keharmonisan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buka pintu kesuksesan dan pintu-pintu pengharapan yang lain yang kami rindukan dan kami butuhkan. Dalam nama Yesus, pintu-pintu tertutup menjadi terbuka dalam nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhanlah Engkau, Tuhan yang kalau membuka pintu tidak ada yang menutupnya. Dan kalau Tuhan menutup pintu tidak ada yang bisa membukanya. Sebab itu tolonglah Tuhan, buka pintu bagi gerejamu dan jemaatmu di GBI Semarang Indah. Terima kasih. Kami percaya ketaatan akan membuka itu semua dalam kehidupan kami. Dalam persatuan roh, kami hidup berkenan kepada Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan Bapak Ibu duduk kembali. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin membawa persembahan perpulangnya nanti waktu pulang di sebelum pintu gereja keluar, Bapak Ibu dapat mempersembahkan persembahan dan perpuluhan saudara kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. Haleluya, shalom saudara yang berkati Tuhan. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Kita boleh diberkati oleh berkat firman yang sudah dibagikan oleh hambanya. Saat ini saya akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita selama sepekan yang akan datang. Untuk ibadah reon sekta minggu depan di tanggal 9 Oktober 2022 akan diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh pendeta pembantu Yohan Immanuel Prayitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite dapat tetap mengikuti ibadah secara online sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Dan nanti bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan juga persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika nanti Bapak Ibu akan pulang. Dan kemudian ada tambahan pengumuman dari Youth Philadelphia, waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom jemaat yang kasih Tuhan. Kami dari Youth Philadelphia akan mengadakan US Sumpah Pemuda dengan tema Togetherness. Dan acara ini akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 pukul 5 sore di Aula GBI Semarang Indah lantai 2 atau di ruang Youth. Kami mengajak anak-anak muda dari kelas 6 SD sampai dengan kuliah untuk ikut serta dalam ibadah ini. Dengan dress code baju berwarna gelap. Acara ini akan diadakan dengan menerapkan protokol kesehatan dan setiap peserta wajib mematuhi prokes yang berlaku. Mari bersama-sama kita memuji dan merasakan hadirat Tuhan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, sebelum kita pulang kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama untuk kita boleh menerima doa berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu buat dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang selalu mengikat kami semua Tuhan dengan tali kasih-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh selalu bersatu Tuhan untuk maju memenuhi panggilan kami di hadapan-Mu Bapa. Dan jemaat dikasih Tuhan kami boleh dipersatukan semakin kuat di dalam Engkau ya Bapa. Sidang jemaat kasih Tuhan pada saat ini, angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu karena Tuhan yang menyertai engkau.
Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan mengangkat wajah-Nya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin.